Bentar ya, saya buka dulu. Mana strukturnya? Habis. Oke ya, jadi ini contoh. Selesaikan contoh 35 lanjutan dari soal sebelumnya ya dengan menggunakan hubungan F sama dengan K kali V ya. Jadi untuk perhitungan pengantar minggu lalu itu adalah di materi modul 5 ya. Jadi gaya di level global itu adalah F sama dengan K kali V ya. K ini adalah kekakuan elemen di koordinat global, V adalah displacement elemen di koordinat global ya. Kalau K itu kemarin rumusnya sangat simple, begitu. Ya, di mana K ini adalah ini ya. K kecil adalah EA per L, ini di koordinat lokal. Ketika kita bicara di koordinat global, maka kita harus melakukan transformasi ya dari koordinat lokal ke koordinat global. Di mana kalau kita melakukan transformasi matriks, kita yang T transpose di depan dan T di belakang matriks K kecil ya, sehingga kita dapat matriks kekakuan global di koordinat global adalah K sama dengan EA per L kalikan dengan matriks yang berisi cos dan sin ya, fungsi cos dan sin yang juga merupakan fungsi dari theta. Nah, sekarang kita punya soal begitu, kita punya nilai EA per L-nya sekian dengan kemiringan cos theta 0,6 dan sin theta 0,8, saudara tinggal turunkan, maka menggunakan rumus K di koordinat global, tinggal masukkan saja, ya, saudara akan dapatkan K di koordinat global seperti ini. Nah, kalau ditanya berapa besar gaya yang dialami oleh elemen di koordinat global, maka saudara tinggal melakukan perkalian antara matriks K kapital, K besar, dikalikan dengan V, displacement, kalau displacementnya sudah diketahui. Nah, ini tinggal saudara lakukan perkalian matriks, maka saudara akan mendapatkan gaya yang terjadi di elemen. Ya, jadi gaya adalah K kali V, di mana V-nya ini adalah displacement, saya full screen dulu, adalah displacement di global. Jadi di nodal B, beginning, nodal ending, ya ada displacement arah X, ada displacement arah Y, ya sebesar 0,75 dan 0, begitu juga dengan X dan Y ya. Nah, ketika kita menghitung V, maka juga akan muncul gaya-gaya yang bekerja pada arah koordinat global ya. Koordinat global, bukan lagi koordinat lokal. Nah, di koordinat lokal ingat bahwa elemen hanya akan menahan gaya tarik tekan aksial, maka hanya akan muncul gaya Q1 dan Q3. Nah, tapi kalau kita bicara koordinat global, maka gaya di F2 dan F4 itu tidak harus selalu 0 ya, berbeda karena di koordinat global kita bicara mengenai proyeksi gaya yang dialami elemen pada arah global X dan global Y. Ya. Nah, tapi tetap harus terjamin equilibrium begitu ya, bahwa F1 harus sama dengan F3 berlawanan arah ya. Dan F2 juga harus sama dengan F4 berlawanan arah. Kalau dia tidak sama besarannya dan tidak saling berlawanan arah, maka saudara jawabannya pasti salah ya. Bisa jadi salah di matriks kekakuan atau bisa jadi salah di displacement. Oke ya, jadi kalau kita tulis K2 itu adalah matriks kekakuan elemen di koordinat global untuk member 2. Ya, maka V2 juga adalah perpindahan nodal di koordinat global untuk member 2, di mana tadi K adalah 4 kali 4, K kapital, V-nya adalah 4 kali 1, sehingga menghasilkan gaya juga adalah 4 kali 1. Nah, ini sekali lagi bahwa equilibrium gaya harus selalu terjaga, di mana sigma V sama dengan 0 dan sigma H harus sama dengan juga 0 ya, sehingga penjumlahan antara F1 dengan F3 harus sama dengan 0, sehingga mereka adalah nilainya sama namun berlawanan arah. Begitu juga dengan F2 dan F4 ya, nilainya sama tapi berlawanan arah gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Oke, nah sekarang kita memiliki suatu struktur berbentuk seperti tenda seperti ini ya.
Di sini diketahui bahwa dia adalah elemen trust. Ya. Kita lihat ada berapa jumlah elemen, ada 3, ya, jumlah nodalnya ada 4. Ya, di mana di bawah dia mengalami restraint berupa sendi, ya, ini juga sendi, dan ini juga sendi. Begitu. Sehingga yang hanya bisa bergerak hanyalah nodal atas, ya, bisa bergerak ke kanan dan bisa bergerak ke atas bawah. Begitu. Nah, ini silakan saudara berikan arah panahnya masing-masing sesuai dengan contoh dia diberikan arah tidak semuanya ke atas, ya, jadi ada yang ke bawah. Nah, ini di graphidem totalnya ada 4 kali 2 karena totalnya adalah 4 nodal dikalikan 2, setiap nodal punya 2 di graphidem. Namun yang terrestrain ada 6, ya, di bawahnya ada 2 kali 3 dan 6, sehingga yang bebas hanyalah 8 kurang 6 ada 2, begitu ya, di bawah dia terrestrain. Oke, sehingga nanti kalau kita memberikan gaya hanya bisa diberikan di nodal 1, ya, dalam bentuk P1 ataupun P2, dan displacement yang terjadi hanya bisa juga terjadi di nodal 1 di dalam besaran D1 dan D2, ya. Ingat 1 pada arah X dan 2 adalah pada arah Y, tidak boleh terbalik. Nah, ini penomoran elemen pada elemen 2 sebenarnya cukup menyusahkan, ya, karena dia mengarah ke bawah kiri. Ya, baik-baiknya dia adalah selalu ke kanan atau ke atas, ya. Sebisa mungkin selalu ke atas. Dan ini adalah reaksi pertakan, selalu juga di start dari reaksi pertakan arah X, arah Y, arah X, arah Y, arah X, arah Y, ya, sesuai dengan nodal paling kecil terlebih dahulu. Nah, kalau dia terdeformasi, bisa jadi bentuk deformasinya adalah seperti ini, ya, dia tergeser ke kanan sejauh D1, tergeser ke atas sejauh D2, misalnya seperti itu. Nah, hubungan kekakuan struktur, di mana setiap elemen kita lakukan dekomposisi dulu, jadi kita pecah dulu dalam bentuk setiap elemen, ya. Kita lihat yang ada di bawah kiri, ini adalah elemen 1, maka di nodal beginning, nodal 2, ya, karena dia startnya dari sini ke sini, ngikutin arah, maka nodal beginningnya adalah nodal 2, nodal endingnya adalah nodal 1, ya. Dan di nodal 2 bisa ada gaya sebesar F1 dan F2, X dan Y, dan nodal 3 ada F3 dan F4, ya. Begitu juga dengan displacement yang akan terjadi, ada V1, V2, V3, V4. Nah, yang di lambang pangkat, sebenarnya bukan pangkat, ya, dalam tanda kurung ini adalah menandakan nomor elemen, ya. Jadi ini F1 punyanya elemen 1, gitu, ya. Yang ini adalah gaya di DOF 3 untuk elemen 1 dan seterusnya. Nah, kita lakukan dekomposisi yang sama pada setiap elemen, begitu, cuman ya kalau elemen 1 terbalik, ya. Nodal beginningnya ada di nodal 1, nodal endingnya ada di nodal 3. Sehingga penomoran F1-nya itu ada di atas nih kalau misalnya untuk di elemen 2, ya, F1, F2, F3, F4. Dan seterusnya untuk elemen 3. Nah, ini kita lakukan di elemen. Nah, selanjutnya karena nodal 1 ini di-sharing oleh 3 buah elemen, maka di dalam nodal 1 itu bisa kita berikan gaya sebesar P2, kita bisa berikan gaya luar sebesar P3, dan dia akan terhubung dengan elemen-elemen di elemen 1, 2, 3, di mana masing-masing elemen memiliki besaran gaya, ya. Contoh ini adalah F41, ya. F41 ini ngarahnya ke atas kalau di elemen. Kalau di nodal dia harus ngarahnya ke bawah, ya, sebesar F41 nih. Nah, kalau F31 di nodal 1 ini ngarahnya di elemen ke kanan, di nodal dia F31 harus ke kiri, yang ini. Ya. Jadi selalu berlawanan arah di nodal dengan yang ada di elemen. Ya, besarannya sama, hanya berlawanan arah. Nah, maka di elemen di nodal 1 ini berlaku apa yang kita sebut equilibrium gaya juga, ya, bahwa seluruh total gaya yang bekerja yang disumbangkan oleh masing-masing elemen harus sama dengan gaya luar yang diberikan kepada nodal 1, itu adalah P1 dan P2. Nah, sehingga kalau kita lakukan sigma V dan sigma H harus sama dengan 0, maka P1, ya, harus sama dengan seluruh gaya dalam pada arah horizontal yang disumbangkan oleh elemen 1, 2, dan 3. Yaitu adalah ini, ya. Dan P2 juga sama pada arah vertikal seperti ini. Nah, ini adalah equilibrium equation yang terjadi di nodal. Sedangkan juga harus tersampai equilibrium yang harus terjamin di elemen. Nah, selain itu juga kita harus memiliki apa yang disebut dengan compatibility equation, ya, bahwa di nodal 1 ini adalah lokasi di mana ketiga elemen ini bertemu, sehingga deformasi yang terjadi di nodal 1 itu akan dirasakan oleh elemen 1, 2, dan 3. Sehingga kalau kita lihat bahwa deformasi
DOF 1 untuk elemen 1 sama dengan deformasi DOF 2 untuk elemen ini yang terjadi di pangkal ini, Ini di pangkal ya. Kalau di pangkal dia harus 0 displacement-nya. Terus displacement ini juga harus 0 karena dia di pangkal, displacement ini juga 0 di pangkal. Ya. Yang harus kompatibel adalah V31 ya, ini harus sama dengan V12, harus sama dengan V33. Berapa besarannya adalah sebesar displacement yang terjadi di nodal 1 ya. Jadi kalau V31 itu terjadi deformasi sebesar D1, maka harus sama dengan V12 yang ini sebesar D1 juga harus sama dengan V33 yang ini sebesar D1. Jadi kompatibel ya. Nggak boleh elemen 1 di nodal 1 ini geraknya 10 meter atau 10 mili gitu. Di nodal 1 yang untuk elemen 2 geraknya 5 mili, nggak nyambung ya, nggak kompatibel. Sedangkan nodal 1 ini connect dari untuk elemen 1, 2, dan 3. Nah, jadi kompatibel itu adalah bicara bahwa displacement yang terjadi di nodal 1 harus kompatibel terhadap seluruh elemen yang terkonek di nodal tersebut. Nah, compatibility equation bicara mengenai kecocokan displacement ya. Nah, ini contoh ya, Ya, jadi kalau ini gerak 10 mili, maka V3, V1, V3 dari masing-masing elemen harus sama ya, besarannya 10 mili. Ini persamaan kompatibilitas. Nah, bagaimana cara kita menyusun menggabungkan matriks kekakuan dari 3 buah elemen? Pertama, caranya adalah kita menyusun matriks kekakuan untuk setiap member atau setiap elemen ya. Kita susun dulu matriksnya 4x4 untuk elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Nah, lantas kita mencari matriks S ya. Matriks S ini adalah matriks kekakuan di level struktur ya. Kalau matriks K adalah matriks kekakuan di level elemen. Ya. Kalau S matriks kekakuan di level struktur. Di mana sama lagi bahwa P sama dengan S kali D, ini adalah gaya sama dengan kekakuan dikalikan dengan displacement, di mana P adalah beban di join, S adalah matriks kekakuan struktur, ya merupakan matriks kotak, dia harus kotak, tidak boleh persegi, tidak boleh vektor, ya dengan jumlah baris dan kolom sama, dengan jumlah derajat kebebasan tertentu. Nah, kalau tadi kasus kita punya 2 DOF, karena dia bisa bergerak ke kanan dan ke atas di nodal 1, maka dia akan menjadi matriksnya 2x2. Ya, dan perpindahan yang terjadi juga hanya ada 2 ya, D1 dan D2. Itu adalah yang ini ya, D1, D2 di nodal atas, D1 ke kanan atau ke kiri, D2 ke atas atau ke bawah. Mungkin kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal kita punya kasus, dia ada portal seperti ini, dipasang bracing, di mana bracing ini memiliki bracing yang menumpang satunya pada perletakan roll begitu ya. Lebarnya 6, tingginya 8, maka kalau diagonal ini adalah akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat, berarti adalah 10 meter begitu. Diketahui EA-nya konstan, E-nya 70 GPa, A-nya 1500 mm persegi, berarti dia ini adalah 70 GPa berarti 70.000 MPa. 70.000 MPa apa nih materialnya? Ya mungkin aluminium ya. Dia di atas beton, di bawah baja begitu. Nah, lakukan hal yang sama, lakukan penomoran nodal 1, 2, 3, 4, lakukan penomoran elemen, lakukan pemberian arah elemen. Ini pemberian arahnya bagus ya, jadi selalu ke atas atau ke kanan dan ataupun ke serong kanan atas. Dan kita berikan degree of freedom ya, mulai dari nodal paling bawah. Yang bebas dulu ya. Di nodal 1 ada 1 ke kanan bebas, kita berikan nomor 1, ke atasnya terkunci. Nanti kita skip dulu. Ya, nomor 2 dia restrain, berarti nggak ada degree of freedom bebas, ini kita skip dulu. Ke nodal 3 sama lagi ke restrain, ini kita skip dulu. Baru ke nodal 4 bebas ya. Jadi kita kasih X-nya 2, Y-nya 3. Nah, setelah nodalnya semuanya udah diberikan DOF, balik ke nodal awal, kita berikan penomoran restrain ya. Nah, ini ke atas dia coret, berarti 4 nggak bisa gerak ke atas, lalu 5X, 6Y, 7X, 8Y, dan udah ya, hanya ada 4 nodal, maka total akan ada 8 DOF, di mana 3 DOF bebas dan 5 DOF dia restrain, begitu ya. Nah, ini jangan lupa kita tentukan harus hitung theta. Untuk elemen 1 tetanya 0, elemen 2 tetanya saudara hitung ya, menggunakan trigonometri, lalu
elemen 3 dia 90 derajat tegak ya terhadap sumbu X global. Ya, nah ini saya ambil contoh untuk elemen 1 ya. Dia nodal 3 beginning, nodal 4 ending, 78 23 ini adalah nomor DOF dari strain, yang ini bebas. Nah, kita hitung besaran K-nya ya menggunakan rumus EA per L dikalikan fungsi yang ada cos tadi, cos kuadrat, sin, cos, dan lain-lain. Nanti kita akan dapat suatu matriks kekakuan. 1 itu adalah matriks kekakuan elemen 1 dengan nodal pada arah baris dan arah kolom. Arah baris yang ini, arah kolom yang ini disusun sesuai dengan penomoran DOF dari nodal awal ke nodal akhir. Sehingga nomornya adalah 7823 ya. Ini dulu XY 78 lalu 23 XY. Ya, jadi 7823 7823. Oke, nah itu yang kita tinggal hitung ya, EA per L dari elemen 1 adalah tadi 70 GPa ya, 70 kali 10 pangkat 6 PA dikalikan 0,0015 ini dalam meter dibagi 6 meter. Ini meter persegi, sorry. Ini dalam 6 ya. Dan cos theta adalah 1, sin theta adalah 0. Sehingga kita dapat bentuknya balik ke EA per L aja ya. EA per L minus EA per L minus EA per L, EA per L. Nah, sekali lagi nomornya adalah 7823. Nah, ini kita simpan ya. Kita simpan yang ada di dalam kotak 23. Kenapa? Karena yang kita butuhkan hanyalah informasi kekakuan yang menyumbangkan kepada degree of freedom yang bergerak saja, yang bebas. Yaitu adalah 2 dan 3. 2 dan 3. 78 dia restrain, jadi nggak usah simpen. Jadi ini coret, baris ini coret, kolom ini coret, kolom ini coret, lalu baris ini coret, baris ini coret. Tersisa hanya ruas 2 kali 2. Ya, tersisa ruas hanyalah 2 kali 2. Nah, kita simpan nilai ini ya, kita simpan. Ya, kita store ke dalam matriks S sementara. Ini matriks S sementara kita simpan, di mana matriks S terdiri dari DOF kalikan DOF. Karena DOF-nya yang bebas ada 3, maka 3 kali 3 disusun dari DOF paling awal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita simpan, kita copy ya, gitu kita copy nilai ini ke dalam sini. Nah, ini kita simpan adalah S hasil kontribusi dari elemen 1, baru dari elemen 1. Nah, selanjutnya kita hitung matriks kekakuan dari member 2 dengan panjang L tadi 10 meter, cos theta 0,6, sin theta 0,8, EA per L sekian, ya, dengan menggunakan apa? Saya dapat 0,6 menggunakan persamaan cos adalah samping bagi miring, ya. Jadi kalau saudara punya ini panjang sini 6, panjang ini 8, ini theta, maka cos sami adalah samping bagi miring, sampingnya 6, miringnya adalah 10. Jadi 0,6. Sin theta adalah depan bagi miring, sin demi 8 bagi 10, 0,8. Ya. Di mana sin theta ini dalam degree ya, bukan dalam radian. Hati-hati dalam saudara tentukan settingan ya di kalkulator begitu. Saudara hitung EA per L, lalu hitung K ya, hitung K dengan menggunakan rumus yang relatif panjang itu, saudara dapat suatu bentuk matriks dengan degree of freedom adalah 1, 4, 2, 3. Nah, 4 ini dia adalah degree of freedom restraint, jadi ini kita coret, kita nggak butuh. Pada arah kolom, pada arah baris juga kita coret. Sehingga kita hanya simpan yang ada berwarna kuning ini ya, yang warna kuning ini kita simpan. Lalu kita copy, ya, copy ke matriks S. Di mana matriks S tadi sudah ada isinya ini. Nah, ditambah lagi kita copy yang berwarna kuning. Jadi ini adalah 1, masukin ke sini ya, sini 1, 1 gitu ya. Yang ini 2 baris 1 kolom 2. Maksudnya penomoran ini ya, penomoran DOF-nya ya. Baris 1, baris DOF 1 dan kolom DOF 2 copy ke sini gitu ya. Jadi min 376 masuk ke sini sesuai dengan kode baris dan kode kolom ya. Nah, ini detailnya seperti ini ya. Di mana 17.500 ini adalah hasil dari hasil dari member 1 ya. Nah, tapi ingat sekali lagi jangan sampai ke tukar gitu ya. Jadi 1, 4, 2, 3 ini adalah nomor DOF begitu, tapi sekali lagi bahwa matriks ini adalah 4 kali 4 ya. Kalau saya tulis ini adalah 1, 1, 1, 4, artinya ini bukan baris 1 kolom 1 berdasarkan penomoran 1, 2, 3, 4 ya, tapi berdasarkan penomoran DOF begitu. Jadi kalau saudara lihat ini adalah
komponen matriks dari baris DOF 1, kolom DOF 4, semua yang ada 4-nya, ini kita hapus, kita nggak perlu ya. Kalau dia ada di belakangnya 4, ini nggak perlu, di depannya ada 4, ini kita nggak perlu. Jadi kita coret gitu ya, kita ambil yang berwarna kuning saja. Oke, sama lagi dengan member 3, ya kita hitung K-nya, kita simpan yang DOF bebasnya hanyalah 23, yang ada di bawah kanan, kita copy lagi ke bawah sini ya. Jadi ada sumbangsi 13.125 ini dari member 3. Sehingga kita dapat suatu matriks stiffness struktur ya berjumlah DOF kali DOF, di mana DOF-nya adalah 3 kali 3 begitu. Oke, nah sekali lagi bahwa X ini adalah matriks kekakuan, bukan di level elemen, namun sekarang sudah di level struktur, ya sudah mengakomodir 3 buah elemen. Dan kembali lagi ke definisi, kalau dia matriks kekakuan maka dia harus simetrik. Ya, jadi ini sama ini sama, ini sama ini sama, ini sama ini sama, ya simetrik. Dan komponen diagonalnya harus non-zero positif, dia tidak boleh nol dan dia harus positif. Ya, kalau ini negatif berarti saudara salah. Kalau ini misalnya minus 3.780, ini minus 2.000 sekian, ini berarti saudara salah. Ya, ini harus selalu simetrik, sama. Ya, kalau di mirror dia sama gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut contoh soal lagi, mungkin mirip dengan yang kasus tenda tadi, ya. Dia kena gaya sebesar 150, ini kena gaya 300 ke bawah, gitu ya. Di bawahnya sendi, ya. Berarti dia tidak ada pergerakan X dan Y. Ya, luasannya adalah 8 inch persegi, 6 inch persegi, 8 inch persegi. E-nya adalah 29.000 KSI, kilopound square inch. Nah, dengan A-nya berbeda-beda, maka nanti saudara harus masukkan masing-masing A-nya berapa ya. Nah, ini jaraknya adalah 12 feet, 12 feet, dan 16 feet. Agak nggak sinkron ya, yang ini dalam inci, yang ini dalam feet. Ya, tapi nggak masalah. Nanti berarti saudara harus bisa menghitung panjang ini ya, panjang elemen ini dan panjang elemen ini, karena dia simetrik, panjangnya sama gitu ya. Berarti ini adalah akar dari 12 kuadrat tambah 16 kuadrat, maka panjang elemen yang miring diagonal adalah 20 feet. Begitu ya. Nah, nanti kita cari apa yang diminta begitu. Oke, nah ini terhadap sumbu X, berarti ini penomoran member, penomoran nodal, penomoran DOF, saya nggak ngulang, saudara udah harus bisa tahu arahnya ke atas semua, berarti bagus. Maka θ1 adalah ini, θ2 adalah ini, dan θ3 adalah ini ya. Ada empat nodal, masing-masing nodal punya 2 DOF, maka total DOF itu ada 8, terrestrain atau terkunci 6, maka yang bebas hanyalah 2 di atas. Dan matriks vektor gaya luar atau terdiri dari P1 P2, ya ada 150 kilopounds dan min 300 kilopound. Ya, min 300 karena gaya yang di nodal 2 di DOF 2 ini ngarahnya ke bawah ya, berlawanan terhadap DOF 2 positif ke atas. Sehingga karena hanya ada 2 DOF, maka nanti matriks S-nya akan hanya ada 2 kali 2, sehingga nanti P-nya 2 kali 1, itu sudah kita susun ini. S-nya kita cari di setiap level elemen, nanti kita ambil sumbangsinya masing-masing di DOF yang bebas. D-nya yang kita cari, ya berapa sih besaran displacement yang terjadi kalau kita punya struktur dengan konfigurasi seperti ini, material tadi E dan A-nya sekian, diberikan gaya, berapa sih D-nya? Ya, itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita jawab. Oke, nah berarti tinggal kita lakukan kalkulasi member 1, ya kita tentukan cos theta, sin theta, panjang elemennya 20 feet, kita hitung K-nya seperti ini, ya. Jadi ini adalah E kalikan A, ya. E-nya tadi adalah 29.000, kalikan A-nya 8, ya. 29.000 kalikan 8 dibagi L, L-nya 20 feet. Apa ini 12? 12 adalah faktor konversi dari feet menjadi inch. Karena 1 feet adalah 12 inch. Oke. Nah, langsung kita kalikan dengan rumus K ya. Ini adalah cos, ini adalah fungsi dari cos dan sin, rumusnya panjang, saudara tinggal buka aja nanti ujian, open book ya. Kita dapat matriks K1 di koordinat global dengan satuan kilopound per inch ya. Satuan ini harus saudara tulis di ujian ya. Kalau saudara nggak tulis, nanti dapat pengurangan poin. Lalu disusun penomoran DOF-nya dari DOF nodal beginning, nodal ending. Yang nodal beginning-nya 34, dia restrain. 12 dia DOF bebas. Ya. Mana yang disimpan? Yang disimpan adalah DOF bebas saja ya, 12.
1, 2 yang berwarna kuning. Kita simpan ke matriks X. Oke. Lalu hal yang sama kita lakukan untuk member 2, tinggal hitung saja ya, saya nggak bahas lagi detail. Member 3 sama ya, dilakukan lagi perhitungan K, nanti kita simpan yang berwarna kuning. Sehingga kita punya kontribusi S dari K1 adalah ini, kontribusi S dari K2 adalah ini, kontribusi S dari K3 adalah ini, kita jumlahkan ya. Kita dapat nanti matriks S-nya ternyata adalah ini. Ya, matriks S-nya adalah ini. Di mana dia simetrik dan elemen diagonalnya adalah non-zero positif. Ya. Tidak nol dan nilainya positif. Tapi saudara sudah benar menjawabnya gitu. Oke, sekarang berarti saudara punya nilai P. Ya, ini contoh untuk yang kasus sebelumnya begitu ya. Kalau ini tadi degree of freedom-nya 3 kali 3, maka saudara nanti punya gaya luarnya itu faktor 3 kali 1, S-nya 3 kali 3, D-nya 3 kali 1. Ya, gaya luarnya kita tahu, diberikan di soal, perhitungan matriks stiffness di level struktur saudara tahu, mencari di level elemen terlebih dahulu, lalu digabungkan di elemen struktur. Nah, tinggal mencari D1, D2, D3. Ini kita nggak tahu. Caranya gimana? Tinggal melakukan operasi matriks menggunakan D sama dengan matriks matriks salah tulis, harusnya S pangkat 1 dulu, inverse-nya dulu dikalikan dengan P, yang terbalik nih. Pak mau nanya Pak, maaf. Oke ya, silakan. Itu tadi yang di matriks K1 Pak. K1. Ya, oke. Iya itu yang tadi yang 20 itu dari mana Pak? 20 ini panjangnya dia. Oh iya. Akar dari 12 kuadrat ya, X kuadrat ditambah 16 kuadrat. Oh iya Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Oke. Ya, yang 12 tadi faktor konversi ya, dari inch ke dari feet ke inch ya. Karena atasnya dalam inch, ini inch, yang bawah juga harus diubah dalam inch. Ya. Nah, jadi Amerika satu-satunya negara yang menggunakan unit bernama imperial ya, saya nggak tahu. Jadi dalam yard bukan meter, inch, feet ya, terus mile ya. Jadi mereka untuk panjang pun punya unitnya banyak gitu ya, sangat susah. Oke, ini masuk ke soal. Sekarang kita punya nilai P1 sebesar 150 ya, P2 minus 300. Saya rasa ini sama dengan yang ini ya, kita kerjakan ini ya. Jadi P1-nya 150 ke kanan, ya P2 ke bawah minus 300 ya. Disusun dalam bentuk vektor, bentuknya menjadi seperti ini ya. Lalu matriks S kita sudah hitung ya, itu adalah yang ini, sumbangsi dari elemen 1, 2 dan 3 dijumlahkan. Ternyata yang elemen non diagonal ini dia 0 ya, karena elemen 1-nya 464, elemen 3-nya minus 464, jadi saling hilang. Kalikan ini. Nah, berarti saudara tinggal melakukan operasi matriks aja ya. Kalau saudara punya D1, D2, bisa caranya gimana? Kalau menurut kalian, kalau saya gampang ya, bahwa 150 ini adalah perkalian dari matriks ini dan ini. Maka 696 kalikan D1 plus 0 kalikan D2 harus sama dengan 150. Langsung dapat D1 dari yang atas. Ya. Yang bawah sama juga. 0 kalikan D1 ditambah 2143,6 kalikan D2 harus sama dengan minus 300. Bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, atau bisa pakai operasi matriks. Ya, silakan saja. Nih ya, kalau tadi saya pakai matriks itu pakai rumus ini, jadi D sama dengan inverse S dikalikan P. Tapi kalau misalnya saudara mau pakai manual ya, maka 150 sama dengan 696 kali 1. Maka D1 adalah 150 dibagi 696 sebesar 0,215 inch ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah punya displacement di level global, maka kita tahu besaran displacement di nodal 1 dan nodal 2. Nah, sekarang yang pengen saya cek adalah displacement yang terjadi balik lagi sekarang ke elemen.
kita panggil elemen 1 ya. Elemen 1 itu yang ada di kiri, bawahnya ke restrain, atasnya bebas. Mengarahnya ke atas. Maka ini nodal beginning, ini nodal ending. Degree of freedom di nodal beginning adalah 34, yang ini 12. Maka kita susun 34, 12. Nah, karena dia restrain, maka displacement di nodal 34 itu 0 ya. Pasti 0, karena nggak bisa gerak. Nah, tinggal kita input aja D1, D2-nya berapa. Itu sama lagi ya. Itu hasilnya datangnya dari sini. Ya, 12, karena kompatibel. Laku untuk elemen sekarang. Kita masukkan D1 berapa, D2 berapa. Berarti sekarang kita punya apa? Kita punya adalah displacement elemen 1 di koordinat global. Nah, sekarang saya pengen mengubah displacement elemen 1 di koordinat global ini menjadi koordinat lokal, di mana rumusnya adalah U sama dengan T kalikan V. Ya, deformasi atau displacement di koordinat lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan matriks displacement di koordinat global. U sama dengan TV. T-nya saya hitung, ya, tinggal memakai rumus cos dan sin, begitu. Maka U sama dengan T kalikan V, ini T, ini V, kalikan perkalian matriks, kita dapat adalah displacement di koordinat lokal. Lambangnya adalah U. Satuannya harus sama ya, inch sama inch. Karena T ini dia unitless, tidak punya unit ya. Maka kalau kita bisa tahu matriks kekakuan lokal di elemen 1 kita sebut dengan K kecil 1, kita panggil kembali ingatan kita bahwa Q sama dengan K kali U ya. Maka kalau K-nya tahu, U-nya tahu, maka kita bisa nyari gaya dalam yang terjadi di level elemen. Nah, gaya yang terjadi di level elemen urutannya adalah Q1, 2, 3, 4. Ini urutan dari penomoran DOF generik ya, belum ngikutin dengan penomoran DOF di koordinat aslinya ya. Sehingga ini adalah K kalikan dengan U, kita dapat gaya. Sekali lagi kalau K Q1 sama Q3 itu harus sama, berlawanan arah, dan Q2 dan Q4 ini 0. Mengapa? Karena hanya bisa menahan tarik tekan. Nah, ini kalau begini berarti dia menahan tarik ya. Q1 ini menahan tarik. Karena ini berlawanan arah ke kiri, ini menjauhi elemen, yang ini juga menjauhi elemen, sehingga dia menahan tarik. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu mau nyari gaya di koordinat global, bisa juga ya, tinggal melakukan transformasi lagi. Di mana gaya di koordinat global sama dengan T transpose dikalikan dengan Q. Ya, T transpose ini kalikan dengan Q, saudara dapat F ini. Ya. Nah, sekali lagi bahwa di koordinat global F1 sama dengan F3 namun berlawanan arah ya. Lalu F2 sama F4 sama juga, nilainya sama namun berlawanan arah. Sigma V harus sama dengan 0, sigma H harus sama dengan 0. Sebenarnya di Q juga sama ya, tapi kalau di Q sudah kita tahu pasti hanya ada Q1 dan Q3 di mana juga equilibrium terjaga ya seperti ini ya. Jadi Q1-nya dia harusnya ke kanan, ikutin arah X lokal, tapi sekarang dia menjauhi ya kiri karena dia minus, jadi plus 16,774 tapi menjauhi elemen sehingga dia adalah gaya dalam kondisi tarik begitu ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk member 2 ya. Kita hitung dulu V-nya di mana sekali lagi kompatibilitas displacement terjamin harus terjaga. Maka tadi D1 D2 dari nodal yang atas itu kita inputkan ke dalam, di mana nodal 2 ya, nodal 2 itu di degree of freedom di mana dia restrain, jadi ini 00, tapi di topnya boleh bergerak. Kita dapat V, dari V kita cari U ya, menggunakan transformasi kita dapat displacement atau perpindahan di koordinat global, di koordinat lokal. Di koordinat lokal kita tahu gaya di koordinat lokal. Setelah tahu gaya di koordinat lokal, kita bisa tahu gaya di koordinat global ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau saudara lihat di member 2 itu dia ya, saya buka juga. Member 2 yang ini ya. Member 2 yang ini tengah. Ini member 2 yang tengah. Jadi sekali lagi sigma V sigma H harus sama dengan 0 gitu ya.
Sehingga kalau ini hanya ada di koordinat global 5, 6, 7, 8. Berarti hanya ada gaya yang bekerja di arah vertikal ya. Ini arah vertikal, ini arah vertikal. Nah, di arah vertikal di 6 dia bekerja ke atas sebesar 126,83. Nah, kalau ditanya berapa besaran reaksi peletakannya adalah berarti ini ada gaya bekerja di elemen mengangkat elemen ke atas, maka di level nodal, ingat di level nodal itu berlawanan arah dari elemen, dia berarti ke bawah sebesar R6 ya, reaksi 6 itu sama dengan minus F6. Nah, jadi kalau ditanya berapa reaksi peletakan yang terjadi di DOF nomor 6 di restraint itu adalah minus dari F6, itu adalah berarti minus 126,83 ya gitu. Nah, begitu juga dengan nomor 3 ya, cari lagi displacement di koordinat lokal, cari di koordinat global, dari koordinat global terus ke koordinat lokal, dari koordinat lokal cari gaya dalam lokal, gaya dalam lokal bisa cari gaya dalam di koordinat globalnya dan seterusnya. Nah, ini untuk member 3. Nah, jadi saudara sudah bisa sudah selesai ya belajar mengenai pras sebenarnya. Kalau saudara punya kasus tadi kayak begini, diberikan beban di atas, saudara bisa tahu displacement yang terjadi di nodal 1, lalu mengkorelasikannya terhadap gaya dalam yang terjadi di koordinat lokal, lalu mau saudara mainkan di lokal, global, antara apakah itu perpindahan, apakah itu gaya, tinggal menggunakan transformasi saja. Ya, sangat mudah sekali. Nah, kebanyakan di ujian saya, saudara itu dari pengalaman angkatan atas itu adalah tidak menyiapkan formula secara ringkas dalam suatu formula. Jadi ketika ujian bingung nyarinya di mana formula buat T transpose, nyari formula K kapital, K kecil, itu saudara butuh waktu lama, buang-buang waktu. Saran saya saudara bikin semacam cheat sheet atau ringkasan rumus, karena ujiannya akan sifatnya open book. Dan saudara tahu kalau saya pengumpulannya via email, kalau saudara telat dapat pengurangan nilai. Ya, daripada saudara belajar saat ujian, saran saya saudara dari sekarang siapkan ringkasan untuk mempermudah saudara dalam pengerjaan soal nanti. Karena sekali lagi, Mekrek 6 ini prosedural. Yang berbeda mungkin hanyalah strukturnya aja ya, beda bentuk, beda gaya. Tapi tahapannya sama, ya penyusunan penomoran elemen, penomoran nodal, penomoran DOF, ya perhitungan K, perhitungan U, perhitungan V, perhitungan Q selalu sama prosedurnya, tidak pernah berubah-ubah. Jadi variasinya hanya pada segi strukturnya yang akan mungkin berbeda dengan apa yang diajarkan di soal di kelas. Begitu. Itu saya rasa sudah selesai ya untuk tatap muka TM modul 6 ya, ini 6 dan 7 kalau nggak salah. 6 dan 7. Jadi mungkin nanti 7 saya berikan kuis ya, minggu depan kuis. Saudara lakukan pengerjaan pada tugas pada saat waktu kelas. Nanti setelah kelasnya selesai saudara kumpulkan gitu ya. Jadi ada tugas. Tugasnya saya rasa sudah siap ya. Jadi saya kasih ke saudara Pak tugas 1 atau tugas 2 ya, kurang lebih bentuknya kayak begini ya. Nanti diminta saudara turunkan 15 poin gitu ya. Nah, ini dikerjakan seperti latihan ujian gitu ya. Untuk tatap muka minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kita sebutnya adalah metode matriks untuk truss elemen ya, truss structure. Nanti dari truss kita naik ke balok, dari balok kita naik ke portal. Portal adalah hubungan kolom dan balok. Bisa juga pasang bracing juga, tergantung struktur yang kita tinjau. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Ambil saya absen. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, agak terlambat itu maksudnya. Kalau pada saat tadi Pak yang tenda itu kenapa ke bawah ya Pak untuk arah elemennya Pak? Oh yang ini ya. Sedangkan yang lain ke atas gitu Pak, bisa ke atas. Jadi ini sebenarnya ditentukan oleh saudara ya.
Yang saya bilang bahwa paling bagus itu ke kanan atas, kalau ke kanan ke atas, kalau nggak kiri atas, sebisa mungkin ke atas. Kalau ke bawah, konsekuensinya adalah saudara punya theta itu begini. Nah, tetanya gini ya, karena ini sumbu X global, ini adalah nodal beginning Anda, ini nodal ending Anda. Jadi segini, ini berapa ini? Hampir, ini kan 180 nih sampai sini nih. 180 kan? Tambah lagi segini, sekian theta. Susah itu saudara masukin hitung sin. Hampir 235 atau berapa itu ya. Ribet. Ya. Tapi kalau saudara punya misalnya kayak gini, ya ini cuman misalnya 60 derajat, langsung tahu, oh sin 60. Langsung pasti plus sekian. Karena dia di kuadran 1 ya. Cosnya berapa juga berapa. Nah, ini kalau juga sama nih ya, ini juga masih kuadran 2. Jadi ini punya theta segini. Nah, kalau ditanya kenapa? Karena contoh soalnya memang didesain untuk membuat saudara paham gitu ya. Ini yang tentukan soalnya nih. Bukan saya juga ya. Memang hanya di setup biar saudara ini susah gitu ya. Frekuensi rumit Baik Pak, terima kasih Pak. gitu. Tapi sebisa mungkin di ujian ya jangan mempersulit hidup saudara. Ya ini langsung ke atasin aja nih biar gampang. Bos. Ya. Itu Baik, yang Pak. kemarin yang anak Bali. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sampai saya absen. Dia mah udah keluar udah lama. Sampai sini ada yang masih ini nggak? Kira-kira belum paham tahapan dari 0 sampai akhir gitu ya. Karena intinya itu aja. Saudara paham tahapannya, selebihnya tinggal saudara latihan hitung. Pasti bisa. Lestiono apa? Ini tahu dari Lestiono, deket sama Lestiono juga. Yang satu. Sambil absen. Pak. Pertama Agus Marianto. Hadir, Pak. Iya, masih teman dekat. Oke. April Prio. Iya. Sorry. Hadir, Pak. Ya, April Prio dulu deh. Ya udah, oke. Alip Sahyadi. Hadir, Pak. Dia udah ada nomor lu, cuman Dadang Malik. dia bilangnya Hadir, Pak. saya kan gue deket sama lu. Dwi Saputra. Hadir, Pak. Florencia Eko. Bisa dia mah bawa mobil, emang habis mantan supir. Florencia Eko. Oke. Hadir, Pak. Bisa lah, kerjanya bagus. Franciscus. Hadir, Pak. Ya udah ntar gua kabarin ke dia. Nofrida. Hadir, Pak. Ya. Oke. Oke, Iman Tauhid. Jujur lah dia mah. Hadir, Pak. Hah? Sunda. Gimana nih? Oh, ini ya. Marcelinus. Hadir, Pak. Ya udah. Oke, Muhammad Farhan. Jalan. Mau kena penalti gua. Saya kan denda lah. Muhammad Farhan. Tanur gua mau narik 3 rit Jawab. mulu sekarang. Enggak pernah 4. Muhammad Sobo Permono. Tapi masih. Oke, Pradana. Ya sehari lama 4 rit. Oke, Pradana hadir. Emang. Jawab. Hah? Ricardo Halawa. Hadir, Pak. Dapat. BJ aja balik lagi ke Bali. Rizal Alfiansyah. Hadir, Pak. Hah? Banyak BJ mah. Sofia Sadi. Lebih dari 5 Hadir, kayaknya. Pak. Oke, Lah dia kan Wahyudin. BJ kan mah dari dulu mah Hadir, bisa Pak. hampir 78, Bos. Oke, ini banyak yang nggak hadir ya. Hah? Dia mah mobilnya banyak. Oke, tadi yang nggak nyaut Muhammad Farhan Aldi dan Pradana ya. Masih tanda tanya nih. Oke ya, silakan saudara buka kamera, saya harus Iya. screenshot. Mohon izin Pak, saya tidak ada kameranya Pak, soalnya buka dari laptop. Oh, sebentar ya, saya. Oke ya, saya rasa cukup ya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan ingat kuis, saudara harus hadir. Nanti kuis itu akan dijadikan nilai tugas ya. Jadi tugas yang dikerjakan pada saat jam kuliah ya. Nanti sambil saya pandu, kalau saudara ada pertanyaan bisa langsung tanya di Google Meet. Jadi kita kerjakan tugas sambil buka Google Meet ya.
Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kasih Pak.